Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum presentasikan, kami akan memperkenalkan diri satu persatu terlebih dahulu. Saya Wendy Alapsi sebagai moderator, teman-teman saya Vio Amanda Putri, Krisna, Eli, Citros Dela, dan Dion. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan penyuluhan. Pengertian perencanaan penyuluhan itu ada 3. Yang pertama, menurut teori 1960, adalah proses pemilihan dan menghubung-hubungkan fakta serta menggunakannya untuk menyusun pendapat-pendapat yang diduga bakal terjadi di masa mendatang. Yang kedua yaitu menurut Venugopal 1957, adalah prosedur kerja dalam upaya pemecahan yang mungkin dapat dilakukan demi tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan. Yang terakhir yaitu pengertian perencanaan penyuluhan menurut Lawrence 1980, yaitu merupakan proses perancangan program, penulisan perencanaan, rencana kegiatan, dan rencana evaluasi hasil pelaksanaan program. Manfaat perencanaan. 1. Dapat menjadi acuan dalam mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakan suatu program. Yang kedua, tersedianya acuan tertulis yang dapat digunakan oleh masyarakat dan semua pihak yang terkait sebagai pedoman pengambilan keputusan, memantapkan tujuan yang ingin dicapai, mencegah kesalahan penafsiran tentang tujuan akhir, menghindarkan pemborosan sumber daya efisien, menjamin kelayakan kegiatan yang dilakukan. Karakteristik perencanaan. Ada beberapa hal karakteristik perencanaan, yaitu yang pertama, mengacu kepada kebutuhan masyarakat. Yang kedua, bersifat komprehensif atau penyeluruh. Maksud dari komprehensif itu artinya segala sesuatu yang bersifat luas dan lengkap, yang meliputi berbagai aspek ruang lingkup yang luas, atau yang lebih singkatnya lagi, bersifat luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Yang ketiga adalah luas. Yang keempat adalah proses pendidikan. Artinya, proses pendidikan itu kegiatan mobilitas segenap komponen pendidikan oleh pendidikan terhadap kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Yang kelima yaitu menggunakan teknik-teknik dan penelitian untuk memperoleh informasi. Yang keenam itu memerlukan kepemimpinan yang handal. Yang selanjutnya mengharapkan partisipasi masyarakat, dan yang terakhir menerapkan evaluasi secara berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendy Alapsi, NPM 20210052. Ingin menjelaskan tentang unsur-unsur suatu program, yaitu yang pertama, keadaan geografis, demografis, sosial, ekonomis, dan budaya. Yang kedua, masalah. Yang ketiga, tujuan. Dan yang keempat, cara mencapai tujuan. Selanjutnya, data yang diperlukan yaitu yang pertama, aktual. Yang kedua, akurat. Yang ketiga, kategoris atau dikelompokkan. Yang keempat, representatif atau mewakili populasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Andriani, MPM 20210012. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan program. Sebelum saya menjelaskan, itu ada beberapa langkah-langkah penyusunan program, yaitu yang pertama, pengumpulan data, analisis keadaan, identitas masalah, perumusan tujuan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan rincian perkembangan. Oke, yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data adalah aktivitas mencari data dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian sosial. Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel,
lambang, objek, kondisi, dan situasi. Yang kedua yaitu analisis keadaan atau analisis situasi. Analisis situasi merupakan tahap pengumpulan data yang ditempuh peneliti sebuah merancang atau merancangkan program. Yang ketiga yaitu identitas masalah atau yang disebut dengan konsep identitas masalah. Problem identification adalah proses dan hasil pengenalan masalah suatu inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang lebih dikatakan paling penting di antara proses lainnya. Yang keempat yaitu perumusan tujuan. Perumusan tujuan artinya menciptakan atau membuat tujuan bersama yang hendak dicapai seluruh komponen atau organisasi. Yang kelima itu perencanaan kegiatan atau planning. Planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang berkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dalam perencanaan tujuan organisasi tersebut. Bagian keenam yaitu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dari pelaksanaan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh sesuatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan. Jenis-jenis evaluasi. Evaluasi terbagi menjadi 3, yaitu evaluasi awal, evaluasi proses, dan evaluasi akhir. Evaluasi awal yaitu evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kondisi awal sasaran sebelum kegiatan penyuluhan dilakukan. Evaluasi ini menggambarkan adanya masalah yang dihadapi sasaran dan diselesaikan dengan pemberian materi. Yang kedua, evaluasi proses. Evaluasi proses yaitu evaluasi yang ditunjukkan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Yang ketiga, evaluasi akhir. Evaluasi akhir yaitu evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan selesai serta mengetahui perubahan perilaku yang terjadi setelah diadakan penyuluhan. Hasil evaluasi ini akan menjadi pertimbangan bagi penyempurnaan program di waktu. Langkah-langkah dalam evaluasi ada 5 langkah. Yang pertama adalah need assessment, yaitu menghimpun dan merespon semua keinginan-keinginan anggota masyarakat sebagai prioritas utama. Yang kedua adalah program planning, yaitu membuat atau merancang suatu program untuk mencapai keinginan-keinginan dari masyarakat yang telah direspon dan telah dihimpun sebelumnya. Yang ketiga adalah formative evaluation, yaitu mengumpulkan dan membagikan informasi untuk memperkaya suatu program atau untuk mendiversifikasikan suatu program yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat adalah summative evaluation, yaitu penilaian akhir dari suatu program secara menyeluruh, apakah program tersebut berdampak terhadap pencapaian dari tujuan program tersebut dibuat. Itu menentukan untuk melanjutkan program tersebut atau menghentikan program tersebut. Yang terakhir adalah impact evaluation, yaitu bagaimana dampak dari suatu program tersebut dijalankan, apakah program tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak, dengan kita menilai dari hasil akhir dari program tersebut sudah mencapai tujuan terhadap keinginan-keinginan masyarakat atau belum. Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan evaluasi. Yang pertama, ada perumusan tujuan evaluasi. Jadi merumuskan apa saja tujuan dilakukannya sebuah evaluasi. Yang terakhir adalah perumusan indikator dan parameter atau skor.
yaitu menunjukkan sebagai suatu tolak ukur atau standar dasar yang digunakan untuk menilai ketercapaian suatu program.